kami boleh rasakan dari hari ke hari Tuhan. Sampai detik pagi hari ini, kami boleh menikmati cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Bapa, pagi hari ini sebentar, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami masuk dalam pujian penyembahan. Namun sebelum kami lebih jauh masuk dalam altar Tuhan, terlebih dahulu Bapa, Kau selidiki dalam setiap hati kami. Saat ini Bapa, kami berserah ke dalam tangan Kuasa. Apapun yang ada dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan, untuk kami tetap memandang bahwa ada satu rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami, untuk mendidik kami, menegur kami, menyesah kami, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang militan di hadapan Tuhan, pribadi-pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Kami rindu untuk senangkan hati Tuhan melalui pujian kami, penyembahan kami. Kami Bapa, urapi setiap hati kami, urapi batin kami, urapi pikiran kami, urapi setiap mulut lidah bibir kami, sehingga setiap pujian yang keluar, penyembahan yang keluar adalah penyembahan dari hati kami Bapa, bukan sekedar mulut kami, tapi itu semua dari hati kami, sehingga pujian itu layak berkenan dengan hadirat dan menyukakan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami sekali lagi Tuhan dengan pengurapan yang baru, pengurapan dari surga, sehingga sungguh-sungguh pagi hari kami boleh merasakan bagaimana hadirat-Mu Bapa menjamah kami, melawat kami. Pekerjaan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Kami boleh mengalami satu kelepasan, satu kebebasan, satu kekuatan, satu pengharapan di dalam Engkau. Dan kami tidak izinkan kuasa apapun, kami tidak izinkan roh-roh apapun yang selain daripada Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai yang sejahtera sukacita selalu kami melingkupi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat-Mu yang saat ini masih di perjalanan, kami percaya penyertaan-Mu juga sempurna menyertai langkah kaki mereka. Dan kami boleh bersama-sama di tempat ini memberikan pujian syukur kami, sehingga kedatangan kami tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami akan pulang dengan membawa satu berkat yang dahsyat daripada surga. Terima kasih Bapa, bagi segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mereka pujian kita katakan sama-sama. Haleluya Yesus. Biar Yesus bukan mati bagi kita. Katakan.
di tempat ini. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, sangat baik bagi hidup kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Kau palingkan wajah-Mu bagi kami. Namun kasih setia Tuhan, rahmat-Mu, anugerah-Mu selalu baru setiap hari bagi hidup kami. Kami mau ajak kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan kami terus dapat taat memberi buat pekerjaan Tuhan. Seberapa banyak Tuhan percayakan untuk kami mampu, kami percaya itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tapi itu akan menjadi satu kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami semua. Dan kami dengan iman katakan, tidak pernah akan berkekurangan. Setiap kami yang menabur, tapi Tuhan akan terus melihat kehidupan kami, memperhatikan kehidupan kami, sehingga apapun yang kami butuhkan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap hati dan setiap tangan yang akan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita, ku terima janji Allah, haleluya. Sehingga benih firman yang akan ditabur itu boleh bertumbuh subur dalam setiap hati kami, dalam setiap pemikiran kami, dalam setiap kehidupan kami, sehingga itu menjadi berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati kami, isi hati Tuhan, sehingga kami semua sama-sama diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kekuatan dalam hidup kami. Haleluya Yesus.
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas perkenanan Tuhan, atas setiap langkah kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami berhimpun di tempat ini untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Bapa. Karena memang Engkau yang layak kami tinggikan, agungkan, permuliakan. Karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya bahwa lewat pujian penyembahan kami, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau bertahta di dalam setiap hati kami, pikiran, roh, jiwa kami, untuk menuntun kami, untuk mengarahkan kami, bahkan mengendalikan seluruh aspek hidup dan kehidupan kami. Secara khusus pagi hari ini Tuhan, Engkau tuntun kami ke dalam kekudusan. Maka ketika firman-Mu disampaikan, kami sudah berada di dalam kekudusan-Mu Tuhan, dan kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau tahu setiap hati kami, pikiran, roh, jiwa kami. Di dalam roh hati kami yang sangat dalam sekalipun Tuhan tahu. Inilah kami Tuhan, urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan, sehingga kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman. Bela firman, bela hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu itu. Maka biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan boleh menguatkan iman percaya setiap kami, sehingga kami diteguhkan tetap berdiri kokoh kuat bersama-sama dengan Kristus Yesus di dalam menghadapi segala persoalan masalah kehidupan kami. Engkau senantiasa ada menopang, menolong, membela, bahkan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Secara khusus untuk Pak Bambang sama Mas Ayu, Mas Bayu, selamat bergabung bersama kami sini untuk beribadah, mencari Tuhan. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan sampai pada hari ini kita diluputkan Tuhan dari segala virus yang selama ini menakutkan, membuat panik semua manusia yang ada di dunia. Tapi waktu kita bersyukur sampai hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Itu semua kita percaya bahwa bukan karena kuat kita, tapi semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan, semata-mata karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah jauh dan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini kita boleh berhimpun bersekutu di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Itu karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini sangat singkat. Hidup kita ini terbatas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itulah sebabnya, karena kita tahu bahwa hidup kita ini singkat dan terbatas, maka mari kita menggunakan waktu kita yang ada untuk mencari Tuhan.
Kita gunakan waktu kita yang ada untuk menyembah Tuhan. Kita menggunakan waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara, setiap saat, setiap detik pun kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat online. Karena sebegitu maraknya, sebegitu canggihnya teknologi sekarang, sehingga setiap saat kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita semua tahu, karena pendengaran firman Kristus maka iman kita bertumbuh. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saking canggihnya teknologi sekarang ini, kapan saja kita mau pilih pendeta siapa, mau pilih gereja mana yang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan bahkan judul teks untuk renungan kita pagi hari ini saya ambil hidup ini singkat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Injil sudah sampai kepada seluruh bangsa dan bahasa dengan canggihnya teknologi. Artinya Tuhan segera datang. Tuhan Yesus tidak akan lama lagi datang Bapak Ibu Saudara. Karena nubuatan di dalam Alkitab itu sudah digenapi. Injil sudah sampai ke seluruh pelosok dunia tanpa kita datang ke sana, tanpa keluar biaya. Karena canggihnya teknologi, semua bangsa dan bahasa menyaksikan firman Tuhan karena adanya teknologi. Artinya apa? Kita harus berjaga-jaga mengerjakan keselamatan kita, karena tidak lama lagi Yesus akan datang. Berarti kita harus tetap setia melaksanakan, mengerjakan keselamatan kita. Karena nubuatan-nubuatan di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekarang ini sementara digenapi. Kita melihat perang Rusia Ukraina sampai hari ini belum ada tanda-tanda menunjukkan tanda-tanda mau berhenti atau gencatan senjata, belum ada. Bahkan masing-masing konsolidasi untuk mengatur strategi yang baru, kekuatan baru untuk saling menyerang. Dan ini juga ada di Alkitab tentang perang Gog dan Magog. Dilihat di dalam peta dunia itu yang paling utara itu adalah Rusia. Sekarang sudah bergerak bahkan mau menyerang Israel sekarang Bapak Ibu Saudara. Ini semua tertuang di dalam Alkitab. Artinya masa-masa sekarang ini benar masa-masa penggenapan. Jadi kita jangan lengah. Kita jangan berlengah Bapak Ibu Saudara. Karena masa kesudahan itu kita tidak tahu kapan saja bisa datang. Suka-suka Tuhan. Tapi yang pasti nubuatan-nubuatan di Alkitab sekarang sudah kelihatan jelas. Dengan semakin mengganasnya Rusia tidak mau lagi kompromi Bapak Ibu Saudara. Bahkan sekarang mau menyerang Israel. Luar biasa. Nah kalau ini sudah diserang, ini tandanya Bapak Ibu Saudara, itu perang Gog dan Magog. Itu akan terjadi. Tapi percayalah, bagi kita orang percaya, kita tidak akan mengalami masa-masa tribulasi atau masa kesengsaraan itu. Karena sebelum itu terjadi, firman Tuhan katakan, kita akan diangkat. Kita akan diangkat sebelum itu terjadi. Maka dari itu, mulai dari hari ini, mari kita buka hati Bapak Ibu Saudara. Mari Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kita. Karena itulah ibadah kita yang sejati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah sebabnya saya kasih judul hari ini, hidup kita yang disingkat. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita disingkat, jangan kita sia-siakan hidup kita yang singkat ini. Tapi mari kita penuhi hidup kita ini
dengan berbuat yang kebaikan dan meninggalkan yang jahat. Terima kasih. Mari kita lakukan yang baik dan meninggalkan yang jahat. Karena hidup ini benar-benar kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, kapan dipanggil Tuhan. Yang pasti hidup kita itu hanya sementara, hanya singkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk itu dalam hidup yang singkat ini mari kita mencari Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa karena lewat pendengaran firman Kristus, iman kita semakin bertumbuh, semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dan semakin rindu mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah sebabnya kalau kita mengerti dan kita memahami hidup ini, maka tentunya kita tidak akan kehilangan pengharapan. Tentunya kita tidak akan kehilangan masa depan kita yang Tuhan sudah atur, yang Tuhan sudah rancang, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua orang percaya. Amin. Tetapi hidup kita ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan keagungan Tuhan, untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Karena kita tahu, oh hidup kita hanya sesaat, hanya sebentar. Mari kita baca dasar Alkitabnya di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Hidup manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Inilah hidup. Kita ini bagaikan rumput, Bapak Ibu Saudara, di padang, dan bagaikan bunga. Rumput kering, bunga gugur. Itulah kehidupan kita. Tidak kekal, Bapak Ibu Saudara. 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Tuhan, dan keadilannya bagi anak cucu. Karena kita sudah tahu hidup kita ini bagaikan rumput di padang, bagaikan bunga, rumput kering, bunga gugur. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap abadi selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita sadari bahwa hidup kita itu seperti rumput, seperti bunga, artinya tidak ada artinya apa-apa. Tetapi kasih setia Tuhan bagi saudara dan saya tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah, dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam setiap kehidupan kita ada hadir, menopang, menolong, dan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Yang penting kita mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita pergumuli, andalkan Tuhan. Karena kita tahu persis bahwa Tuhan Yesus sumber dari segala sumber, sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, kesehatan, keselamatan, umur panjang, damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian hidup kita
orang yang tetap setia menanti-nantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita meresapi dan merenungkan firman Tuhan ini, hidup manusia ternyata hanya seperti rumput di padang, hanya seperti bunga. Ketika dilintasi angin, maka lenyap. Itulah hidup kita. Tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kita banggakan, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada sampai hari ini, itu benar karena kasih kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita orang percaya. Untuk itu, mari kita tetap setia sampai akhir. Mari kita tetap setia mengandalkan Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita, karena Dia segala sumber, saudara-saudara. Dan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-14 firman Tuhan. Ini semua menyangkut kehidupan manusia. Dan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hidup kita ini bagaikan uap. Kita tahu uap. Dan saya kira kita semua tahu. Kalau sampai nggak tahu, keterlaluan. Apa itu uap? Terutama yang sering masak-masak di dapur itu pasti tahu. Yang namanya uap, menguap. Itu sebentar kelihatan. Sudah itu hilang lenyap. Itulah hidup kita. Bapak dan Saudara yang terkasih. Dijelaskan bahwa hidup manusia itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi kita ini tidak ada yang abadi, Bapak dan Saudara. Bahkan 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu. Kapan saja kita bisa lenyap, bisa hilang dari peredaran dunia ini, Bapak dan Saudara. Kemudian di dalam Ayub 14 ayatnya yang kedua, dijelaskan bahwa hidup manusia seperti bunga. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang. Ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ini semua menyangkut kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan perumpamaan yang begitu rupa supaya kita mudah mengerti apa arti hidup kita. Lalu apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan maunya kita sendiri? Kalau kita mengerti hidup kita ini hanya berupa seperti bayang-bayang, kita bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara, bayang-bayang itu sesaat saja kelihatan, sesaat itu juga bisa lenyap. Namanya juga bayang-bayang. Itulah kehidupan kita. Tidak ada yang abadi. Tidak ada. Semuanya akan lenyap. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita ini ada dua, hidup jasmani dan hidup rohani. Firman Tuhan katakan kehidupan jasmani kami semakin hari akan semakin merosot, tapi kehidupan rohani kami, batinia kami, semakin hari semakin diperbaharui. Ini yang kita harus lakukan, termasuk hari ini. Kita mau supaya kehidupan rohani kita semakin hari semakin diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Maka daripada itu saya katakan di awal tadi bahwa
pendengaran firman Kristus, itulah yang akan menjadi iman kita bertumbuh. Amin. Jadi semakin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman Kristus, pasti sedikit demi sedikit pasti iman kita itu bertumbuh, sehingga kita semakin kuat di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan, persoalan masalah hidup ini. Karena selagi kita hidup, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tantangan masalah kehidupan itu pasti ada dan datang silih berganti. Bagaimanapun frekuensinya persoalan masalah itu, tinggal kita meresponnya bagaimana. Apakah kita melihat persoalan itu lebih besar daripada kuasa Tuhan, atau kita melihat kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan masalah yang kita hadapi? Itu tergantung respon daripada kita. Sehingga masalah yang kita hadapi menjadi kecil kalau kita pandang kuasa Tuhan itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih ajaib dalam setiap hidup orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, ini hidup ini betul-betul kita tidak tahu. Banyak cara Tuhan, dan untuk kita semua masing-masing kita sudah dijanji. Ada yang tidur tidak bangun-bangun sampai pagi, itu enak sekali, dan itu banyak terjadi. Ada yang lagi khotbah langsung roboh, langsung mati. Ada yang lagi ibadah sementara penyembahan bersorak-sorai, tepuk tangan, duduk lemas, mati. Sama kawan saya dulu itu dari Kodim, Pak Manalu, di Katolik. Itu dalam keadaan ibadah, sementara pujian, duduk lemas, mati. Jadi banyak cara Tuhan. Kita ini masing-masing sudah punya suratan masing-masing, matinya nanti bagaimana kita tidak yang tahu. Seperti kejadian-kejadian pesawat yang jatuh itu, kalau mereka tahu, tidak mungkin naik pesawat itu. Itulah rahasia daripada Tuhan. Yang pasti kita harus tahu siapa kita, apa artinya hidup kita, apa bermanfaat atau tidak hidup ini, Bapak Ibu Saudara, bagi sesama dan terlebih kepada Tuhan. Tuhan mengajar kita, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama yang lain, karena aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Jadi kita ini harus saling mengasihi, Bapak Ibu Saudara, karena kita ini saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita semua pasti hafal lagunya itu, dalam Yesus kita bersaudara. Kalau kita dulu pernah sekolah minggu, mungkin masih ingat lagu itu. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita merasa bahwa kita ini saudara, maka persoalan masalah saudaramu itu ada juga persoalan. Artinya wajib kita saling tolong menolong. Apalagi ini Bapak Ibu Saudara, suatu kesatuan, satu unity, GBI Esther, mestinya betul-betul sehati, sepikir, seperasaan di dalam Kristus Yesus bahwa kita adalah saudara. Amin. Terserah dari etnis mana, suku mana, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang pasti di dalam firman Tuhan katakan bahwa kita ini saudara. Jadi mari kita saling peduli satu sama yang lain. Jangan merasa bodoh. Kalau ada yang salah, firman Tuhan katakan tegur dengan manis, tegur dengan lembut. Itu harus. Dan yang ditegur jangan tersinggung, kata firman Tuhan. Karena untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan kita. Yang justru salah, kalau sudah tahu salah kawan ini, kita tegur, kita tidak mau menegur, itu justru yang salah. Tapi yang ditegur jangan tersinggung, karena ini untuk kebaikan. Namanya juga saudara. Jadi jangan tersinggung kalau ada yang menegur kita. Termasuk saya apalagi. Memang umur saya tua, tapi dalam pelayanan di GBS ini paling muda saya.
Jadi perlu masukan, perlu bimbingan, perlu arahan dari yang senior-senior, supaya kita semua boleh bertumbuh, kita semua boleh maju. Kerjasama, saling asah, saling asuh satu sama lain, sehingga pelayanan ini maksimal untuk semua jemaat. Tidak kita pilih-pilih. Jemaat tidak boleh kita pilih-pilih kasih. Karena kita dikasih Tuhan itu gratis, jadi kita melayani juga gratis. Karena firman Tuhan katakan, upah kita sudah tersedia di surga. Besar upahmu menunggu di surga. Kalau kau lakukan dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, melayani. Firman Tuhan, upahmu menunggu besar di surga menunggu. Maka layanilah dengan tulus dan ikhlas. Tidak memilih-milih, kaya miskin, susah senang apapun, sama. Kembalikan kepada tampilan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya, ada masanya. Kita tidak akan berdaya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah kuat terus. Kita tidak akan pernah gagah terus. Tidak. Ada masanya. Nanti kita akan sampai di sana. Kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga. Rumput-rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Itu kehidupan kita. Ada masanya kita lemah, ada masanya kita tidak berdaya, bahkan mati. Sama seperti ini hidup kita. Sebab semua yang hidup, bukan manusia saja, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga. Rumput-rumput menjadi kering dan bunga gugur. Itulah kehidupan kita. Ada masanya kita lemah, tidak berdaya, lalu kita perlu pertolongan orang lain. Inilah yang dibutuhkan, yang namanya persaudaraan. Inilah saatnya kita membutuhkan yang namanya kasih agape, kasih yang sempurna daripada Tuhan, yang kita harus terapkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus memiliki kasih. Jangan kita hanya bisa ngomong kasih, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih itu bukan hanya memberi uang. Kasih itu bukan hanya berupa memberi suatu materi, tapi kasih itu salah satunya perhatian kita. Sapa dengan manis itu juga kasih. Mengingatkan itu juga kasih. Memberi nasihat, pendapat itu juga kasih. Mendoakan orang itu karena kasih. Karena tanpa kasih tidak mungkin kita bisa bergerak untuk melayani orang, mendatangi orang, untuk mendoakan orang. Karena dilandasi oleh kasih, maka itu bisa kita laksanakan. Karena kasih agape daripada Tuhan. Amin. Tidak mungkin. Karena kasih itulah yang mendorong kita untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, supaya hidup ini berarti dan hidup ini berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian ayat yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari awal sampai hari ini, itulah firman.
yang disampaikan Injil kepada saudara dan saya, yang harus kita renungkan siang dan malam. Kita merenungkan di sini, Bapak Ibu Saudara, artinya bergumam sendiri, berbicara sendiri kepada diri kita sendiri. Itu namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tak perlu banyak-banyak, satu ayat saja. Misalnya saja Luther mungkin di kamar mandi lihat kaca, ngomong sama dirimu sendiri, Luther, Tuhan itu gembalamu yang baik, maka tak akan kekurangan kamu. Itu kita renungkan. Maka kalau kita imani, percaya, itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika firman Tuhan disampaikan dan itu kamu merasa diberkati, aminkan. Maka itu terjadi dalam kehidupanmu. Aminkan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada dusta, tidak ada celah, tidak ada bohong saja. Nah, ketika firman disampaikan, siapapun hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, kalau itu merasa diberkati, maka aminkan. Maka terjadi dalam kehidupan, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema. Yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Maka dari itu kalau kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jangan sekedar mendengarkan, tapi betul-betul masih kita renungkan apa makna, apa maksud firman Tuhan. Kalau itu kita bisa renungkan, Bapak Ibu Saudara, maka percayalah bahwa kehidupan rohani kita step by step akan diperbaharui. Nah, kita akan semakin merasakan damai sejahtera, sukacita Allah dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, baik senang maupun susah, kita akan tetap sukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah jauh daripada kehidupan kita. Dia selalu ada dan hadir menuntun, mengarahkan dan mengendalikan seluruh langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat. Kita tidak terlepas daripada tujuan hidup kita, yaitu kekekalan bersama Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian di dalam Mazmur 90 ayat 10, ini Bapak Ibu Saudara dijelaskan bahwa umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Masa hidup kami 70. Masa hidup kami 70 atau 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mau hidup 80 tahun bersiap untuk mengalami kesukaran dan penderitaan. Tapi memang ada juga orang bahkan 100 lebih umurnya. Tapi inilah Alkitabiah ya. Artinya kalau 80 itu kebahagiaannya itu kesukaran dan penderitaan. Saya betul berdoa ini supaya jangan saya menderita lah. Kalau memang Tuhan mau panggil, saya minta kalau bisa dalam keadaan tidur selajur aja. Jadi gak susah, kita nggak menderita, anak cucu kita juga, keluarga nggak susah merawat kita. Ada saya merawat orang, pensiunan tentara juga, sudah 10 tahun tempat tidur. Makan berak pensiun itu sudah tempat tidur. Itu kan merepotkan keluarga, sudah bosan. Sampai ibunya itu marah-marah, ganti ini, udah marah-marah. Nah ini, saya bilang Bapak ini mungkin banyak okok-okoknya waktu masih dinas. Kalau ditanya supaya dibuang, ini kan menyiksa. 10 tahun sudah. Itu saya layani, karena dari Kodim pensiunan kapten pangkatnya sudah 10 tahun. Tapi makan buah, anehnya itu
Maka kuat dari ngomongnya seperti orang tak sakit. Jadi bisa memaki-maki istrinya juga, memaki-maki anak cucu. Saya bilang ini orang tak sadar juga sudah dirawat seperti ini, semuanya dilayani, kasih marah-marah. Inilah perbedaannya orang dalam Tuhan dengan di luar Tuhan. Paling sedikit kita tahu lah namanya kasih kalau kita di dalam Tuhan itu. Amin. Jadi jangan sampai 80 lah. Bolehlah, tapi harus kuat sehat. Jangan membebani orang lain. Kasihan. Kemudian di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut apa yang kita tanam. Bapak Ibu, inilah hidup. Ada waktunya kita lahir kan, itu kita sudah lahir. Dan nanti ada waktunya kita mati, pasti mati. Nah ini yang menjadi pergumulan kita. Dan kita harus perkarakan ini Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Bahwa kita nanti mati kemana? Di balik kematian nanti itu kita kemana? Kita ini pasti mati. Jadi kematian itu gak perlu ditakuti karena memang harus mati. Cuma yang persoalan yang harus kita pikirkan itu nanti mati kemana? Karena ada kekekalan, tempat kekekalan yang disediakan Tuhan, neraka sama surga. Nah ini juga menjadi pilihan. Kita mau pilih mana? Nah inilah makanya saya bilang, mari kita perkarakan hidup kita ini. Mau kemana kita ketika kita mati? Kekekalan di surga, apa kekekalan di neraka sana? Itulah saya sudah singgung di awal tadi bahwa hidup jasmani kita, hidup lahiriah kita ini semakin hari semakin merosot, semakin peot, akhirnya mati. Jadi tanah, jadi debu karena kita dari debu dan dari tanah. Tetapi hidup rohani kita itu harus kita pupuk, harus kita perbarui setiap hari. Sama seperti hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita semakin kuat, semakin teguh menghadapi segala tantangan hidup ini. Karena ada Yesus, yang menopang kita, yang menuntun kita, yang mengendalikan seluruh langkah kehidupan kita, orang percaya. Maka pernah saya bicara sama pendeta saya pulang kampung, Pak Pendeta, apa sampian ini yakin masuk surga? Bingung. Tahulah, karena kita ini masih banyak dosa. Ini menurut saya jawaban yang tidak yakin orang ini berarti. Gak percaya bahwa Yesus sudah membeli dia. Yesus sudah membayar lunas. Apa salah saya percaya yakin? Karena kita selamat juga dari ucapan kita loh. Dari omongan kita, dari hati kita. Kalau kita memang yakin. Lah kalau ragu-ragu seperti itu, gimana? Di atas mimbar menyampaikan keselamatan, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus dari belenggu dosa kita di atas kayu salib, sehingga hidup kita menjadi benar dan kebenaran itu menuntun kita kepada kekudusan, dan kekudusan itu membawa kita masuk surga. Kenapa kita tidak yakin? Lah kalau tidak yakin, untuk apa kita mencari Tuhan Yesus? Untuk apa kita ibadah? Harus yakin bahwa kita semua ini pasti masuk surga. Maka dari itu jangan memberi celah untuk dosa. Jangan buka celah untuk dosa supaya kamu jatuh lagi dalam dosa. Makanya setiap hari harus bertobat. Setiap hari harus bertobat. Karena daging ini lemah, saudara. Roh penuh, tapi daging lemah. Bisa saja kita jatuh dalam dosa. Baik itu lewat pikiran, penglihatan, perbuatan, ucapan. Kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol semua kan. Bisa saja kita jatuh dalam dosa.
karena melihat, karena mendengar, karena berbuat, karena ucapan. Akhirnya kita jatuh. Hal-hal seperti ini sepele. Itulah sebab saya bilang jangan buka celah. Jangan ucapan kita itu benar-benar menjadi kutuk, tapi ucapan kita itu supaya benar menjadi rema, menjadi kekuatan untuk membangun iman setiap orang yang mendengarkan. Amin, supaya orang itu bisa berubah. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi suratan Kristus yang terbuka. Lewat laku kita, perbuatan kita, orang menilai. Wah, kita ini pengikut Yesus. Haleluya, haleluya. Ayat yang kedua. Itu yang kedua, Pak. Ada waktunya untuk lahir. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut yang kita tanam. Pastilah ini juga hukum tabung tuai berlaku di sini. Kita nanam singkong, pastilah kita menuai singkong, kita mencabut singkong kalau sudah masanya untuk dipanen, ya kan? Dan itu pasti real gitu. Apa yang kita tanam, ada masanya kita nanam, ada masanya kita cabut. Karena memang sudah masanya kita panen. Kemudian Pengkhotbah 3 ayatnya ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah Tuhan luar biasa baiknya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mereka yang diberikan kekekalan dalam kehidupan ini, tapi kita semua yang ada ini, yang hadir ini, orang-orang yang percaya, orang yang terima Yesus sungguh-sungguh, itu kita akan memperoleh kekekalan hidup bersama Bapa di surga. Amin. Kemudian Efesus 5 ayat 16. Setiap pertanyaannya. Dikit lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi masalah waktu. Betul-betul waktu kita yang ada jangan disia-siakan untuk melakukan, untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Tapi mari kita pakai waktu kita benar-benar untuk Tuhan. Selagi masih siang, hari masih siang, belum malam saudara-saudara. Mari waktu kita gunakan sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Kemudian ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita bodoh Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya kita harus mengerti betul apa yang Tuhan mau dalam hidupnya kita. Kita harus paham betul apa yang Tuhan kehendaki. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat Bapak Ibu Saudara. Cari Tuhan. Yohanes 11:25-26. Kita harus memahami hidup ini memang hanya untuk Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jelas. Baru-baru ini Bapak Ibu, bahkan sampai sekarang kita memperingati hari Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu paket, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Jadi itu paket tidak bisa dipisahkan. Baru-baru bahkan masih berlangsung, kita merayakan Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus. Masih segar dalam ingatan kita mendengar firman, mendengar khotbah apa Tuhan, bahwa Yesus di atas kayu salib telah memerdekakan kita dari belenggu dosa kita. Dan ini jangan disia-siakan. Kasih karunia Allah ini yang luar biasa, jangan disia-siakan Bapak Ibu Saudara. Tapi buka hatimu, terima dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Maka apa yang kau minta dalam namanya, pasti kau menerimanya. Amin.
ayatnya yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini? Sekali lagi, buka hatimu terima Yesus. Percaya Yesus. Walaupun kau mati, pasti hidup, pasti bangkitkan kembali. Imani itu pasti kita dibangkitkan. Kalau kita percaya, kita terima Yesus. Percaya, yakin. Walaupun kita sudah mati, pasti dibangkitkan, pasti dihidupkan, Bapak-Ibu Saudara. Kemudian di dalam Amsal 23 ayat 18, itu kita percaya Yesus. Masa depan kita dijamin pasti ada. Percaya Yesus, pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Itulah sebabnya buka hati. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Percaya saja dengan setia, menunggu sabar kedatangan Tuhan, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Kemudian Yosua 1 ayat 7, firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Nah, ini terakhir. Bukan katakan kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan. Ketika kita berseru dan berserah penuh, percayalah, Tuhan janji bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai. Imani, percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan dan Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupan kita. Stay healthy, God bless us. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita harus hidup rukun. Jangan marah-marah, tapi mari kita ramah-ramah satu sama yang lain, supaya kita sehat selalu. Dan hati gembira adalah obat yang manjur. Amin. Jadi mari kita ramah-ramah, jangan marah-marah, tapi mari kita ramah-ramah satu sama yang lain. Inilah firman yang saya sampaikan. Saya berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus Allah yang menggunakan firman-Nya di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut seperti rusa. Dari hidup kita Bapak Ibu Saudara harus selalu lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kali dari situlah kekuatan kita, dari situlah keselamatan kita yang kekal abadi sampai selamanya. Yerusalem
Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kami sungguh percaya. Oleh karena kasih dan murahan-Mu, Engkau tidak pernah jauh dan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau senantiasa ada dan hadir setiap langkah kehidupan kami. Menuntun, mengarahkan, bahkan mengendalikan setiap langkah kehidupan kami. Sehingga masa depan kami sungguh ada dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah hilang. Tapi Engkau senantiasa ada dan hadir untuk memberkati setiap usaha kami. Setiap apa yang kami lakukan, Engkau selalu ada dan setia untuk memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan masalah hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah solusi, Engkaulah jalan keluar dari setiap persoalan masalah hidup kami. Karena kami tahu badai kehidupan ini akan datang silih berganti. Tapi kami percaya Engkau ada senantiasa memberikan kami kemampuan, kekuatan, sehingga setiap masalah kehidupan kami boleh lalui, kami boleh lewati dengan kami sejahtera-Mu yang senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami lewat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan diberkati, dikuatkan, diteguhkan, jika mereka pulang dengan pengharapan, dengan damai sejahtera sukacita yang dijanjikan oleh kebenaran firman menjadi bagian hidup mereka. Dan biarlah nama-Mu saja diagungkan, ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa gembala kami Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera sukacita, akal budi, hikmat, makrifat, kewajiban daripada Engkau Bapa. Sehingga Bapa gembala kami Tuhan semakin hari semakin disempurnakan oleh kuasa kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, tidak terkecuali tua muda anak-anak. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman yang sama. Anak-anak kami yang sekolah Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tolong, jika mereka di dalam studinya Tuhan boleh tampil beda dengan yang lain. Karena yang percaya dengan yang tidak percaya pasti berbeda Tuhan. Tuhan kami mau serahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan, saya percaya bahwa semua Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini semoga diberkati dengan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada siang hari ini. Mewakili Bapak Gembala dan seluruh jemaat, ucapan banyak terima kasih kepada namanya Bapak Dr. Kemba yang sudah menjadi seorang berkat buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, memberkati keluarga dan anak-anak. Dan itu sebelum saya sampaikan dan sebutkan beribadah baru, mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, mungkin kalau ada dengan kasih Kristus dan diucapkan dapat selamat datang dan selamat beribadah di Indonesia Banjarbaru. Baik, untuk jadwal depan weather yang pertama adalah untuk ibadah, untuk semua kegiatan ibadah baik sebagai keluarga maupun pengemudi dan juga minggu sementara masih diliburkan. Dan untuk pokok-pokok doa yang akan terus kita dukung dalam setiap doa kita, yang pertama adalah Gembala Sidang, kedua hamba-hamba Tuhan, majelis aktivis dan anggota jemaat,
Ketiga, hari-hari pelayanan. Dan keempat adalah kesejahteraan kota kita. Kelima, bangsa, negara, dan pemerintah. Keenam, visi dan misi BPS dan pelajar baru. Ketujuh, kemudian keluarga. Dan yang delapan adalah Wisma Ester dan masih dalam pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati kepada Tuhan, bisa meminta nomor-nomornya yang ada di slide. Kemudian untuk pelayanan doa, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, bisa menghubungi hamba Tuhan lengkap dengan nomor HP-nya dan siap melayani Bapak Ibu semua. Untuk pelayanan baptisan, bagi jemaat yang belum dibaptis dan tergerak ingin dibaptis, bisa menghubungi sekretariat di Mediator pada akhir jam ibadah atau bisa menghubungi Ibu Yuli. Kemudian untuk pemberkatan nikah, bagi yang sudah menikah tapi belum melalui pemberkatan gereja, bisa mendaftarkan diri pada perjalanan dari pertemuan ibadah dan bisa mendaftarkan diri pada setiap akhir jam ibadah. Kemudian untuk penyerahan anak, penyerahannya pada minggu kedua dan bagi yang ingin dilayani bisa mendaftarkan pada setiap akhir jam ibadah. Kemudian untuk bagi jemaat semua yang berulang tahun pada bulan April, atas nama semakin doa gembala dan untuk jemaat mengucapkan selamat berulang tahun dan semoga panjang umur, sukses dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Gembala. Kita terima kasih Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian Kasih Allah sungguh sangat baik. Ibadah ini telah Tuhan pimpin dan berkati, biar berjalan lancar dengan baik. Biarlah firman-Mu itu kami telah terima dengan benar-benar. Kami mau bersama-sama dengan Engkau Yesus dalam kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah jemaat-Mu kupersembahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati semua Bapa. Biar juga yang tidak sempat hadir, Engkau berkati juga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau antar kami agar kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Di sidang jemaat mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Karena Engkau taat dan setia dalam melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, maka Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan selamanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.